Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alaya Sinaya dengan NIM 08051382429108 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat video pengolahan dari praktikum penginderaan jauh ke lautan dari materi batimetri. Jadi batimetri itu sendiri ialah salah satu aplikasi dari penilaian jauh yang berfokus pada pengukuran kedalaman laut, danau, sungai, atau perairan lainnya. Secara tidak langsung melalui analisis data yang diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada pesawat udara atau satelit. Nah, metode ini dimanfaatkan prinsip dasar bahwa intensitas cahaya atau sinyal yang dipantulkan dari permukaan air akan berbeda tergantung pada kedalaman air tersebut. Nah, dengan menggunakan sensor-sensor khusus seperti sonar atau lidar, pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan presisi yang tinggi, bahkan di area yang terjangkau. Data yang digunakan ini biasanya yaitu citra Sentinel-2A. Setelah saya akan masuk ke dalam pengolahan, yaitu pertama buka software Snap, lalu ke File, ke Open Product, klik 2 kali. Setelah itu lalu masukkan data yang sudah dikasih oleh asisten, klik 2 kali. Lalu MTD, klik 2 kali. Nah, jika sudah keluar, berikutnya klik kanan, Open RGB Image Window, lalu OK. Nah, sudah keluar tampilannya, kita ke raster, ke subset. Lalu kita pilih data kajian yang ingin diolah saja kurang dari 1000. Karena kalau tidak kurang, maka itu tidak bisa. Lalu oke. Nah, sudah ini. Kita pakai type point grid. Lalu kita blok semuanya. Lalu klik kanan. Lalu kita delete. Yes. Oh iya, sebelum itu kita open RGB image window. Nah, seperti ini. Lalu kita ke rectangle, kita buat 5 sunline. Lalu kita buat daerah yang terkena sunline atau cahaya. Kita buat di sini. Kita buat 5. Nah, sudah seperti ini. Kita ke optical, thermometer, water processing, send to core processing modules, decline processor, lalu ke processing parameter. Lalu pada ini vektor data kita buat geometri. Geometri jangan sampai typo, lalu kita blok 2, band 2, 3, 4, lalu band 8. Lalu kita klik run. Lalu oke. Kita close. Sudah ada outputnya, kita open RGB image window. Oke. Nah, jika sudah itu, kita klik kanan pada output yang ketiga, yaitu kita save product, output, save. Jika sudah ini, kita masuk ke ArcGIS. Jika sudah masuk ke aplikasi ArcGIS, kita add data. Masukkan yang sudah di snap tadi. Sudah masuk, lalu kita masukkan semua bin ini, lalu add. Jika sudah add, kita ke window, ke search, kita cari composite band.
Lalu kita masukkan semua band ini, masukkan satu persatu. Kita buat outputnya, composite. Lalu kita save. Oke. Tunggu saja hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan SAP Indo. Nah, jika sudah, saya masukkan data kedalaman yang dikasih oleh asisten. Nah, SBS, close. Lalu kita ganti warnanya jadi hijau. Oke. Editor, start editing, pilih ini atau SAP Indo. Lalu kita blok ini. Untuk memudahkannya, kita centang dulu sampai sini. Nah, seperti ini. Lalu kita ke window, image analysis. Kita composite ini, lalu max. Nah, itu kita close. Lalu kita ke save editing. Kita stop editing. Nah, itu kita ini lalu kita klik kanan data, export data. Lalu kita langsung save. Yes. Ini. Kita masuk ke aplikasi STB. Kita ke launch image, open file. Cari file yang sudah disimpan di ArcGIS. Ya, open. Load. Lalu sampel. Kita tambahkan data kedalaman. Ini open. Kita load. Sudah, kita dividernya ganti jadi ZSL. Lalu bottom limitnya ubah jadi -22. Ininya ke -22 random section, lalu klik generate prediction. Kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah, oke. Lalu save into file. Saya buat KNN. Save. Nah, lalu kedua multi-file linear regression. Lalu klik generate prediction. Tunggu sampai 100 juga. Udah, klik OK. Lalu save into file. Ke save file location. LNN. Save geotiff. Kita save. Centang 2 kali ini. Save. Lalu selanjutnya yaitu random forest. Lalu ke generate prediction. Tunggu sampai selesai. Lalu OK. Lalu save. Buat RF atau random forest save. Set training. Kita save.
lalu buat pada super vector mesh image, lalu generate prediction. Nah, jika sudah komplit lalu oke, lalu save into file application, buat SVM, lalu save, lalu klik centang dua file save. Setelah itu kita masuk ke aplikasi ArcGIS lagi, lalu masukkan data yang sudah diolah dari RTBW tadi, masukkan dari KNN dengan format TIFF. Yes, seperti ini, ke properties, lalu untuk simbology, classified, lalu dari biru muda ke biru tua, lalu kita flip color, lalu oke. Sudah ini lalu kita masukkan SAP Indo, Rohit Kabu, kelas. Dan jika sudah memasukkan ke editor start editing, Rohit Kabu, oke. Log aja SAP ini, lalu ke Windows, Image Analyst, pilih yang KNN ini, lalu pilih map. Nah, jika sudah, editor, stop editing, stop editing. Nah, seperti ini. Ini hasil dari KNN, lalu kita kedua MLN. Dua MLN atau multiple linear regression. Klik 2 kali, lalu ke klik kanan properties. Untuk warnanya kita samakan seperti tadi, warna biru, color, oke. Lalu update data, tambahkan SAP Indo. Ini editor start editing. Oke, window image size, QMRN, rumah. Terus save anything, save anything. Setelah itu lanjut ke random forest. Yes. Kanan properties. Buat biru muda ke biru tua, lalu color. Lalu oke. Ini kita masukkan SAP Indo. Kita masukkan start editing. Oke, ini lalu in window image analysis. Saya pilih map. Harus save editing, save editing. Seperti ini, terakhir ke SPM. Tambah SPM tip, oh yes. Advertise, publication, classified, yes. Ganti warna, lalu ke flip, ke oke.
Kalau Sapindo, create, post or anything, block window, image analyze, remarks, close, without anything, editing. Ini hasil dari SPM. Jika sudah semua, maka kita layout. Ini merupakan hasil dari layout pengolahan keempat algoritma tersebut. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu penginderaan jauh batimetri ini digunakan untuk mengetahui kedalaman perakiraan dari cita satelit seperti keempat algoritma yaitu Canary-Snake Form, Multiple Linear Regression, Random Forest, dan Super Vector Machines yang digunakan untuk memprediksi kedalaman data citra. Nah, jadi setiap keempat algoritma itu memiliki cara kerja dan tingkat akurasi yang berbeda, sehingga pemilihan algoritma yang tepat dan membantu menghasilkan peta kedalaman yang lebih akurat. Adapun saran dari praktikum ini, materi menjelaskan materi itu cukup jelas, tetapi terkadang cepat dalam menjelaskan materi, dan praktikan juga cukup kondusif. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.